pergumulan kami hari-hari ini. Biarlah Bapa yang membela setiap hidup kami, Bapa yang menjaga, Bapa yang memulihkan, Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang menyembuhkan setiap hidup kami di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang kami kasihi sedang mengalami sakit, pulihkanlah dalam nama Yesus. Kalau di dalam setiap tubuh kami sedang mengalami sakit, pulihkanlah di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah alirkan berkat kesembuhan pagi hari ini bagi setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, jagai setiap keluarga, jagai setiap rumah tangga, sebab hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 April 2026. Bapak Ibu saudari, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa itu tagline daripada Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati, tentunya saudara bisa menulis seperti itu. Bersih jiwa menyegarkan dalam setiap kehidupan kita semua. Selamat pagi ya buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Thank you. Ya, Bu Jenti Swendar, Bu Mesak, thank you. Ya, teman-teman semua dari Jakarta, thank you yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Ya, dari Indonesia, thank you. Dari Singapura, thank you. Dari Malaysia, dari Cina tadi, thank you. Dari Makassar, thank you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan yang sudah menulis. Kalau di YouTube dari mana saja saudara yang mengikuti channel ini, jangan lupa saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan. Thank you ya. Dari Jepara, ya thank you. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Malaysia lagi, thank you. Dari Jogja, dari BSD, thank you teman-teman semua ya. Kalau dari YouTube, dari mana saja, jangan ragu untuk menulis di dalam kolom komentar ya. Haleluya. Dari Sarawak, Malaysia, dari Kucing, ya betul ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari Brastagi, thank you yang sudah hadir. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari berbagai kota yang ada di Indonesia, dari Kapuk, bersih jiwa menyegarkan, thank you. Teman-teman semua, Ibu Wanda, Ibu Katriningsi, God bless you Bunia. Dari Cina, thank you yang sudah bergabung. Dari Samarinda, thank you. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Depok, thank you. Ya teman-teman semua, jangan ragu kalian menyebutkan kota dari mana saudara tinggal ya Bapak Ibu Saudari. Dan kita berdoa setiap kota-kota kita biarlah dipenuhi, diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Ya, supaya kota-kota kita ada dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kupang, NTT, Tuhan juga memberkati ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa subscribe channel Pastor Deso di YouTube, saudara juga bisa follow Pastor Deso di TikTok. Saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah saya yang sebelum-sebelumnya setiap hari di channel YouTube Pastor Deso. Kalau saudara terlambat, saudara tidak mengikuti hari ini, saudara bisa tonton kembali ya setiap khotbah-khotbah yang saya tampilkan di channel YouTube Pastor Deso setiap harinya. Tontonlah dari khotbah-khotbah yang terkini atau khotbah-khotbah yang memberkati jiwamu terlebih dahulu atau khotbah-khotbah yang ditonton oleh banyak orang Bapak Ibu Saudari di channel itu. Ya Bapak Ibu Saudari, haleluya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bagi kalian yang belum masuk grup WA Pastor Deso Hope, silakan saudara segera masuk sehingga Bapak Ibu Saudari ya kuotanya, karena kalau di WA kalau tidak salah terbatas ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan sampai nanti ternyata nggak bisa dimasukin lagi ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian yang belum masuk, silakan kalian bisa masuk grup WA Pastor Deso Hope. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa catat nomor saya nanti di akhir sesi, atau saudara bisa memberikan nomor saudara di inbox ya, di message Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih dukungan kalian, tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya, terima kasih Bapak Ibu Saudari buat juga dukungan-dukungan, gift-nya, dukungan persembahannya. Oh iya, ngomongin tentang persembahan, bagi Bapak Ibu Saudari yang memberikan persembahan-persembahan mendukung channel Pastor Deso, saudara jangan lupa tuliskan nama saudara ya. Ada teman-teman yang memberikan persembahan, dukungan-dukungan, tetapi
saudara kami juga bingung namanya siapa. Nah jadi bagi Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang memberikan dukungan-dukungan persembahan, lewat persembahan syukur, donasi, support, ya Bapak Ibu Saudari semua, saudara dapat berikan namanya Bapak Ibu Saudari. Ya, supaya saya juga tahu namanya siapa, dan kami bisa mendoakan Bapak Ibu Saudari setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, termasuk keluarga-keluarga kalian semua ya. Namanya siapa di akun TikToknya atau akun YouTube-nya siapa, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Atau setiap kali kalian memberikan persembahan, jangan lupa untuk di screenshot saudara ya, lalu kemudian saudara sampaikan di inbox saya, atau mungkin saudara kalau yang sudah masuk grup, saudara bisa informasikan kembali kepada Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dari Ambon, dari Balikpapan, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari mana lagi? Haleluya ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap Sabtu Bapak Ibu Saudari, tentunya saya tergerak Bapak Ibu Saudari untuk membagikan tema selalu mengenai keluarga, selalu mengenai family, relationship, suami dan istri, entah itu parenting dan lain sebagainya. Pokoknya setiap hari Sabtu saudara catat baik-baik ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu keluarga saudara dipulihkan, ya hubungan saudara dipulihkan, ya Bapak Ibu Saudari, saudara diperlengkapi mengenai keluarga maupun hubungan-hubunganmu bersama istri, bersama suami, ya di dalam rumah tangga saudara bisa dibuat di kalender ya. Setiap hari Sabtu di channel Pastor Deso pasti kita ngomongin tentang keluarga-keluarga. Ya bagi kalian yang sudah berkeluarga, biarlah ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kalian. Bagi kalian yang belum berkeluarga, saudara tabung dulu dalam setiap hati dan pikiranmu ya, sehingga nanti ketika kelak kalian berkeluarga, kalian mendapati setiap benih-benih yang disampaikan ya, benih-benih kebenaran di channel ini untuk memperkuat rumah tangga kalian kelak di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik ya Bapak Ibu Saudari, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semua dengan jujur, dan biarlah Roh Kudus menjawab dalam hati kita masing-masing ya. Saudara yang terkasih, berapa banyak dari kita yang saat ini sedang menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita? Berapa banyak dari kita yang saat ini sedang menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita? Berapa banyak yang setiap malam menelusuri Instagram orang, media sosial seseorang, melihat foto mereka, melihat foto keluarga yang bahagia orang lain di dalam setiap kehidupan kalian semua, lalu hati kalian berbisik, kenapa hidupku tidak seperti itu ya? Kenapa hidupku tidak seperti orang itu, keluarga itu? Saudara, berapa banyak yang HP-nya atau ponselnya penuh dengan chat yang tidak akan pernah kalian perlihatkan pada suami kalian atau pada istri kalian di dalam setiap kehidupan kalian semua? Berapa banyak kita yang main umpet-umpetan? Ya, kita menchat sesuatu lalu kemudian kita hapus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya tidak bertanya untuk menghakimi setiap kehidupan kita semua. Saya bertanya karena saya tahu pergumulan kita itu nyata di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga, apalagi di era yang sekarang media sosial, informasi terbuka begitu luas di dalam kehidupan kita semua. Salah-salah Bapak Ibu Saudari kita bisa terjebak dalam setiap ya Bapak Ibu Saudari hal-hal yang merusak rumah tangga dalam kehidupan kita semua. Kita datang ke gereja, kita mengangkat tangan kita menyembah dan berkata amin saat kita khotbah atau saat saudara mendengar khotbah, tetapi di dalam hati kita ada ruang gelap yang tidak pernah kita buka kepada siapapun di dalam setiap hidup saudara. Ruang di mana iblis setiap malam, setiap hari dia berbisik juga dengan lembut di dalam setiap kehidupan kita semua. Kamu itu pantas untuk mendapat yang lebih baik. Pasanganmu tuh tidak cukup baik untukmu. Kamu tuh pantas untuk mendapatkan lebih baik. Lihat saja tuh kehidupan orang itu. Di Instagramnya, di media sosialnya, di TikToknya dan lain sebagainya. Betapa bahagianya mereka. Itulah bisikan si iblis. Bapak Ibu Saudari, baik ke dalam setiap pikiran suami,
baik ke dalam setiap pikiran istri. Saudara, dan bisikan-bisikan itu terasa manis di dalam setiap kehidupan kita semua. Terasa seperti angin segar di tengah-tengah kebosanan pernikahan kita yang itu-itu saja. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus ingin membuka setiap ruang gelap itu. Bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk membebaskan saudara dan saya. Saudara, karena firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat sampai 5 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Saudara, Tuhan tidak berkata cukup setelah kamu punya rumah besar baru nanti cukup, tidak. Tetapi Tuhan berkata cukuplah dengan apa yang ada padamu. Ya, bukan cukup nanti setelah saudara punya ini, punya itu, punya ono dan lalu kemudian saudara merasa cukup, bukan. Tetapi Tuhan berkata cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, karena aku tidak akan membiarkan engkau. Saudara, rahasia kesetiaan bukanlah memiliki pasangan yang sempurna. Ya, rahasia kesetiaan adalah merasa cukup dengan pasangan yang Tuhan beri. Amin. Rahasia kesetiaan adalah merasa cukup dengan pasangan yang Tuhan beri dan hidup tentunya di dalam terang, sehingga saudara dan saya, si iblis itu tidak punya tempat untuk bersembunyi di dalam setiap hati dan pikiran kita semua. Mari kita buka hati kita hari ini dan mari kita belajar firman Tuhan. Ya, saudara, untuk saudara dan saya memiliki rasa cukup yang tentunya menjaga kesetiaan kita dalam pernikahan kita semua. Bapak Ibu, hentikanlah perzinahan diam-diam sebelum terlambat di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Saudara, saya datang tentunya saya berbagi setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan untuk menghibur kalian semua, tetapi untuk menyelamatkan setiap pernikahan kita. Karena tahukah kita, banyak di antara kita sudah berselingkuh secara emosional, secara digital, bahkan secara mental. Tetapi kita merasa masih baik-baik saja karena tubuh kita masih di rumah. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita berselingkuh ketika hatimu yang mungkin berdebar-debar membaca WA dari seseorang, membaca DM dari seseorang yang bukan pasangan kalian semua. Ya, kalian berselingkuh ketika kalian menghapus mungkin riwayat chat karena tidak enak dilihat pasangan kalian. Kalian berselingkuh ketika kalian membandingkan suami atau istri kalian dengan mantan atau dengan pasangan orang di Instagram, media sosial dan lain sebagainya. Kalian berselingkuh ketika kalian berkata di dalam hati, andai aku tidak menikah dengannya. Bapak Ibu, itu adalah perzinahan. Dan Alkitab tidak main-main. Orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat yang keempat yang nanti kita akan belajar. Saudara, tetapi kebenaran yang lebih keras lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara dan saya tidak akan pernah bisa berhenti hanya dengan berusaha lebih keras. Karena akar dari semua ini bukanlah lemahnya kemauan kita semua, tetapi ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang bersarang di dalam hati kita. Saudara, dan ketidakpuasan itu tumbuh subur karena saudara dan saya hidup mungkin di dalam kegelapan. Kegelapan dalam HP, dalam ponsel saudara yang tertutup, yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Kegelapan jadwal saudara, schedule saudara setiap hari yang tidak jelas itu. Kegelapan rahasia-rahasia kecil yang kalian pelihara dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara dengarkan baik-baik. Kegelapan adalah tempat di mana iblis bekerja. Dan iblis itu tidak butuh ya untuk saudara pergi ke hotel. Pergi Bapak Ibu Saudari mungkin ke rumah yang 1 hari atau berapa jam saudara bisa sewa dan lain sebagainya. Iblis cukup ya Bapak Ibu Saudari butuh kalian semua menyembunyikan 1 chat saja. Cukup butuh kita berbohong kecil. Entah itu tentang uang, entah itu tentang posisi kita di mana ketika ada pasangan kita bertanya. Saudara, cukup butuh kita berpura-pura sibuk. Padahal kita sedang online diam-diam di dalam setiap kehidupan kita semua.
Nah, iblis cukup menyembunyikan hal-hal itu dalam setiap kehidupan kita semua. Dan rahasia sekecil biji sesawi itu, saudara, ia akan menumbuhkan pohon kehancuran yang meruntuhkan setiap pernikahan-pernikahan kita. Ya, yang akan menghancurkan setiap anak-anak kita, yang akan menghancurkan Bapak Ibu setiap kesaksian-kesaksian kita sebagai keluarga Kristen. Tetapi ada kabar baiknya. Saudara, terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Amin. Terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Dan firman Tuhan hari ini memanggil kita keluar dari kegelapan itu. Bukan dengan rasa malu, tetapi dengan pengharapan. Karena Ibrani 13 ayat yang kelima tadi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, kata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh jika kalian dan saya mau hidup di dalam terang. Amin. Bapak Ibu, maka bukalah ponselmu, hiduplah transparan, ya, dan saudara mau berkata cukup dalam setiap hidup saudara. Dan mari kita belajar apa artinya merasa cukup, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan rumah tangga pernikahan kita semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan kita semua untuk memiliki rasa cukup yang menjaga kesetiaan di dalam pernikahanmu. Saudara, akar dari banyak perselingkuhan adalah ketidakpuasan. Ya, kemarin ada lagi seliuran di apa namanya ya, di media sosial saya. Ada seorang perempuan kalau tidak salah yang suaminya itu berselingkuh sudah hampir 2-3 kali, Bapak Ibu Saudari. Ya, minta maaf, minta ampun, selingkuh lagi. Minta maaf, minta ampun, selingkuh lagi. Ya, sampai akhirnya dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya, mungkin dia pengen tinggalin itu cowoknya dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ingatlah baik-baik, akar dari banyak perselingkuhan adalah ketidakpuasan. Dan selalu membandingkan hidup dengan orang lain. Selalu membandingkan hidup atau pasangannya dengan pasangan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekecil apapun rahasiamu terhadap pasangan, itu adalah benih perpecahan dalam setiap hidup saudara. Saudara, zaman ini mengajarkan kita untuk tidak pernah puas dengan wajah, ya, dengan hidung. Nanti kalau hidungnya agak ke dalam, saudara pengen keluarin. Kenapa sih nggak disampingin gitu, Bapak Ibu Saudari ya? Ya. Zaman sekarang itu mengajarkan kita tidak pernah puas dengan wajah kita. Nanti tarik sini, tarik sini, tarik sini, Bapak Ibu Saudari, tarik lagi ke bawah. Semua ditarik-tarik, Bapak Ibu Saudari, supaya kelihatan apa namanya itu, kencang gitu ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau buat wanita atau pria juga ada, ya, Bapak Ibu Saudari, yang seperti itu. Saudara, zaman ini mengajarkan kita untuk tidak pernah puas dengan wajah, dengan pasangan kita, ya. Kita lihat dulu pasangan kita, Bapak Ibu Saudari ya, kayak gitar Spanyol, sekarang kayak gitar kopong, Bapak Ibu Saudari ya. Atau gitar yang mungkin sudah terlalu gemuk pasangan kita. Wah, bukan gitar Spanyol lagi, Bapak Ibu Saudari ya, tetapi gitar, Bapak Ibu Saudari, yang sudah tidak kelihatan bentuknya, nggak jelas lagi bentuknya seperti apa. Itu pun nggak jelas juga karena kita, Bapak Ibu Saudari, bukan karena yang lain. Saudara, kita tidak puas dengan pasangan, atau mungkin dengan berkat yang sederhana dalam setiap kehidupan kita semua, dengan anak. Ya, banyak orang tidak memiliki anak, saudara diberikan beberapa anak, bersyukur. Saudara, sekali lagi, dan ketidakpuasan itu adalah pintu gerbang menuju kehancuran di dalam setiap pernikahan. Maka Bapak Ibu Saudari, saudara, rasa cukup itu bukanlah saudara dan saya kehilangan kemewahan. Kalau saya ajak saudara untuk memiliki rasa cukup di dalam setiap hidup saudara, saudara bukan kehilangan kemewahan, tetapi saudari, rasa cukup itu sebagai perisai kesetiaan. Sebagai perisai kesetiaan yang mematahkan setiap panah api daripada si jahat yang coba mengganggu setiap rumah tangga kita. Bahkan saya pernah teringat, ini karena ada insight saja saya teringat, ya, saya melihat, ya, saya kadang lihat berita itu di handphone saja, Bapak Ibu Saudari, nggak ada di televisi lagi, tetapi di handphone. Ya, satu ketika, kalau tidak salah ceritanya atau informasinya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, wanita itu di dalam setiap kehidupannya melihat, ya, pasangannya, istrinya melihat prianya selingkuh, suaminya selingkuh. Lalu kemudian wanita yang selingkuh itu, dia bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudari, dia salah sendiri.
kenapa Mbak, kenapa Ibu nggak bisa jaga suaminya? Loh, ya Bapak Ibu Saudari, jadi si pelakornya seperti itu ngomong, salah sendiri, kenapa Ibu atau Mbak nggak bisa jaga suami Mbak sendiri? Makanya dia jatuh cinta sama saya. Ih, agak-agak Bapak Ibu Saudari ya. Itu kalau orang nggak punya nilai itu dalam kehidupan itu seperti itu. Harusnya kan malu ya Bapak Ibu Saudari ya, merebut suami orang. Ya harus kan ada etika. Tetapi dia nggak malu. Ya berarti memang tidak punya nilai di dalam setiap kehidupannya. Nilainya hanya ditentukan bahwa oh pokoknya gue puas aja dengan orang ini. Karena dia mungkin punya kekayaan, karena dia mungkin punya kuasa, punya posisi. Ya mungkin kalian lagi cantik saja zaman ini. Ya tetapi ingat, nanti zaman-zaman ke depan kalau kalian gak cantik lagi, dia lari lagi kepada yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, maka milikilah rasa cukup. Rasa cukup itu sekali lagi bukanlah kehilangan kemewahan, tetapi perisai kesetiaan. Ya, yang menjaga pernikahan kita, yang mematahkan setiap panah api daripada si jahat. Mari kita belajar di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 5. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam terang. Ya, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk puas dengan apa dan siapa yang ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kegelapan adalah tempat iblis meracuni setiap hati, ya tentunya dengan perbandingan dan rahasia-rahasia yang mungkin saudara miliki di dalam setiap kehidupan saudara, ya di dalam pernikahan secara pribadi. Yang pertama saya mau mengajak kita semua saudara, ya di dalam setiap kehidupan kita semua untuk kita memiliki rasa cukup yang tentunya dapat menjaga kesetiaan. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudari sebelum masuk ke poin pertama maksud saya, saudara kita baca dulu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa tulisnya di dalam kolom komentar Ibrani 13 ayat 4 sampai 5. Kalau saudara bisa copy paste ayat-ayat itu, ya per kalimat juga boleh. Nanti saudara bisa masukkan supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat. Bapak Ibu, di sana dikatakan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Jadi lewat ayat ini saudara diingatkan untuk kita penuh hormat terhadap perkawinan. Allah memiliki norma-norma yang tinggi bagi umatnya dalam pernikahan, dalam seksualitas. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan kita mencemarkan tempat tidur kita. Ya, dan kita mau belajar terhadap hal ini. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara belajarlah merasa cukup dengan pasanganmu. Belajarlah merasa cukup dengan pasanganmu dan syukurilah berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara yang mungkin tampaknya sederhana, tetapi ayo kita belajar merasa cukup dengan pasangan kita semua. Ibrani 13 yang tadi kita baca ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kata cukup Bapak Ibu Saudara ya, kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata cukupkanlah itu, Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Yunaninya ya arkomenoi, yang artinya Bapak Ibu Saudari cukup secara internal, cukup di dalam hati, yang harusnya ada di dalam hati setiap kehidupan kita semua. Ya cukup. Jadi bukan karena saudara punya banyak di dalam setiap hidup saudara, banyak harta, banyak istri, banyak suami, terus kemudian saudara puas. Bukan Bapak Ibu Saudari, tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara cukup secara internal, bukan karena saudara memiliki banyak hal-hal yang tadi saya sebutkan, tetapi karena saudara memiliki Tuhan. Itu cukup. Makanya setiap rumah tangga, saudara harus bawa suami kepada Tuhan, harus bawa istri kepada Tuhan, harus saudara Bapak Ibu Saudari. Maka pernikahan awal-awal itu penting sekali untuk membawa pasanganmu kepada Tuhan. Karena kalau nanti saudara dan saya ada masalah di dalam rumah tangga,
Bapak Ibu Saudari, yang bisa memberikan nilai di dalam setiap hati dan pikiran pasangan kita, tentunya harapan saya adalah firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggunya. Setiap minggunya, kalau di channel ini setiap hari bahkan, ya bagi saudara yang terberkati. Saudara yang terkasih, ayo ajak pasangan kita sejak dini, ya usia pernikahan 5 tahun awal, ajak pasanganmu. Jangan malas-malasan ibadah, jangan setiap minggu. Saudara, karena saudara mungkin ya bulan madu dan lain sebagainya masih ada di dalam fase-fase bulan madu. Saudara setiap minggu saudara nggak ke gereja, saudara traveling ke sana, traveling ke sini, traveling ke situ dan lain sebagainya. Bukan salah travelingnya, tetapi salah waktunya. Seharusnya jangan di hari Minggu, seharusnya jangan di weekend. Ya Bapak Ibu Saudari, ada boleh, tapi ada satu waktu yang saudara atur sehingga tidak terganggu waktu ibadah saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, atau ada orang-orang yang traveling, saya tahu pernah beberapa ya traveling ke sini, ke sana, ke China juga ada Bapak Ibu Saudari. Seorang bapak yang saya tahu pada saat itu, Pak saya ngikutin channel Pastor Deso dari kota Cina yang apa tuh yang teknologinya udah keren, yang apa namanya kereta itu bisa masuk ke apartemen, nama kotanya saya lupa, Xinjiang mungkin atau apa gitu ya, saya maaf ya lupa Bapak Ibu Saudari, tetapi dia mengikuti channel ini. Nah kalau saudara bisa seperti itu bagus ya, jadi saudara tidak kehilangan firman Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan pernikahan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika mungkin saudara ada di hotel bersama dengan pasanganmu, saudara berusaha untuk yuk mah kita tonton dulu sebelum kita jalan ke sini. Chongqing betul ya, betul Ibu Nia yang lebih tahu karena ada di sana. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah itu salah satu contoh. Kalau memang saudara mau jalan pun saudara tetap, aku pengen dengar firman Tuhan bersama pasanganku. Sebelum aku menikmati perjalanan di kota ini, sebelum aku nikmati traveling ini, aku mau setiap pagi duduk diam di kaki Tuhan. Atau kalau nanti di sana malam, saudara dengarkan setiap hari di channel ini. Ya, kalau channel ini memberkati setiap hidup saudara. Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, ibadah disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Saudara, lawan dari ketamakan adalah kepuasan diri saudara di dalam Tuhan. Lawan dari ketamakan di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, adalah kepuasan diri di dalam Tuhan. Maka lawanlah setiap ketamakan itu. Lawanlah setiap kesombongan karena saudara memiliki sesuatu, entah gaji, entah omset, entah rumah yang mewah, entah mobil yang bagus dalam setiap hidup. Lawanlah ketamakan itu Bapak Ibu Saudari dengan kepuasan diri dalam Tuhan. Dan kepuasan diri di dalam Tuhan saudara bisa dapati ketika saudara rendah hati. Maka saya selalu ingatkan, ketika saudara ada di dalam ladang Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam hadirat Tuhan, spirit yang harus saudara miliki adalah kerendahan hati. Jangan sombong Pak. Ya Bapak Ibu Saudari, saya udah malas berdebat kepada orang-orang yang memiliki kesombongan. Saya cuma bilang, kalau kalian tidak terberkati lewat pelayanan saya Bapak Ibu Saudari, gak apa-apa Bapak Ibu Saudari cari tempat pelayanan yang membuat jiwa saudara terberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau saudara memutuskan untuk berada bersama-sama dalam setiap pelayanan itu, jadilah berkat. Jadilah berkat dengan kehadiran saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, karena bagi saya ke gereja dimanapun sama saja. Mau gereja besar, gereja kecil, saudara, karena di dalamnya ada manusia, sama saja. Ya Bapak Ibu Saudari, karena manusia ada saja kepentingannya masing-masing di dalam setiap kehidupan mereka. Ada saja Bapak Ibu Saudari. Maka ketika saudara dan saya ke gereja bukan diarahkan kepada Bapak Pendetanya, tetapi kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang saudara dengar, renungkan hal itu. Kalau kita belajar dari Ayub, saudara, dia kehilangan segalanya, tetapi dia tidak mengutuki Tuhan. Ayub itu tidak mengutuki istrinya, tidak mengutuki Tuhan. Saudara, Ayub itu tetap puas karena Tuhan adalah bagiannya di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian yang pertama saya mau mengajak kita semua, belajarlah merasa cukup dengan pasangan. Dan syukurilah berkat Tuhan yang mungkin tampak sederhana di dalam setiap hidup saudara, tetapi belajarlah untuk bersyukur. Saudara, yang pertama atau pemaknaan yang pertama, saudara, rasa syukur itu menghentikan siklus perbandingan. Ketika saudara dan saya dalam rumah tangga memiliki rasa cukup, saudara, itu menghentikan siklus perbandingan dengan kehidupan orang lain.
di media sosial, di IG, di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Ketika saudara memiliki rasa cukup, saudara sedang menghentikan siklus perbandingan. Ya, saudara melihat, dia lebih bening daripada pasanganmu. Dia lebih ganteng daripada pasanganmu. Dia udah bisa jalan ke sini, aku belum bisa jalan ke sini. Makanya miliki rasa cukup. Ya, kalau saudara tidak memiliki rasa cukup, ketika melihat media sosial orang lain, saudara akan terjebak ke dalam siklus perbandingan. Akhirnya saudara tidak akan pernah puas dengan suamimu, dengan istrimu, dengan berkat yang hadir dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudari, lewat setiap rumah tanggamu. Ya, jadi miliki rasa cukup yang menghentikan siklus perbandingan itu. Yang kedua, atau pemaknaan kedua pada bagian yang pertama ini, saudara, ketidakpuasan itu adalah tanah yang subur. Bagi siapa? Bagi si iblis, untuk menanamkan benihnya. Kamu tuh pantas untuk dapat lebih baik. Kamu tuh pantas loh. Sama seperti pria itu. Pantas dapetin istri yang lebih baik daripada yang di rumahmu. Pantas dapetin suami yang lebih baik daripada di rumahmu. Apalagi suamimu malas-malasan. Aduh, itu tuh cowok itu yang lebih mantap. Saudara, karena saudara tidak puas. Jadi kalau kita tidak puas, itulah tanah yang subur bagi si iblis untuk menanamkan benih. Ya, Bapak Ibu Saudari, untuk membisikkan, kamu pantas mendapat yang lebih baik dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika seorang suami melihat postingan temannya lagi liburan di Swiss. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau saudara ingat Swiss, jangan ingat pemimpin di kota tertentu ya Bapak Ibu Saudari ya. Tapi ini hanya contoh ya Bapak Ibu Saudari. Ya, ada seorang suami yang melihat postingan temannya liburan di Swiss. Lalu kemudian suami itu mengeluh kepada istrinya. Lihat rumah, dia bahagia. Lihat rumah, dia kayaknya senang sekali jalan sama pasangannya. Lalu istrinya menjawab dengan santai, Papa, sayang. Dia mungkin posting seperti itu. Tetapi Papa tahu nggak? Dia juga posting nggak utang kartu kreditnya? Dan itu di-hide, itu nggak ada di statusnya. Ya, jadi ternyata saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin istrinya juga tahu kali ya, bahwa teman daripada suaminya ini jalan-jalan ke situ pakai utang kartu kredit, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, tapi nggak pernah ditampilkan di media sosial. Bapak Ibu Saudari, nanti jadi hutang, biasanya habis pulang dari sana jadi hutang. Itu yang biasanya tidak ditampilkan oleh orang-orang yang ada di media sosial. Ya, hanya lihat yang keren-kerennya saja, yang indah-indahnya. Tetapi ternyata ada hutang di kartu kredit, Bapak Ibu Saudara. Saudara, media sosial itu hanya menampilkan ya sampulnya saja, judulnya saja, bukan isi bukunya. Seringkali media sosial itu hanya menampilkan sekali lagi sampul maupun judulnya saja, bukan isinya. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan saudara terpesona dengan sampul, dengan casing. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Saya mau mengajak, jadi kita belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena rasa cukup adalah keputusan iman, bukan perasaan. Saudara, perasaan kita naik dan turun seperti gelombang dalam setiap kehidupan kita semua. Pagi kita bisa merasa aku sangat mencintai pasanganku. Sore nanti Bapak Ibu Saudari setelah melihat mungkin mantan di Instagram saudara, tiba-tiba ya Bapak Ibu Saudari terasa hidup saudara membosankan. Ya, itulah jebakannya Bapak Ibu Saudari. Saudara, rasa cukup adalah keputusan yang kita buat setiap pagi. Tuhan, terima kasih untuk pasangan yang Engkau pilih untuk aku. Terima kasih Tuhan. Aku tidak akan membiarkan iblis menggunakan mataku untuk membandingkan dia dengan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kalian memutuskan cukup, kalian menutup pintu bagi spirit ataupun roh perbandingan yang akhirnya dapat membunuh pernikahanmu satu persatu, hari demi hari. Ya, maka mari, rasa cukup adalah keputusan iman, bukan perasaan. Ya Bapak Ibu Saudara, syukurlah setiap berkat yang sederhana di dalam setiap hidup saudara. Itulah senjata rahasia melawan perselingkuhan. Saudara, dengan saudara mensyukuri berkat yang sederhana di dalam setiap hidup saudara, ya itulah senjata rahasia melawan perselingkuhan. Saudara, pasangan yang sering berselingkuh, biasanya dia berkata, aku ini tidak bahagia dengan pasanganku yang sekarang. Padahal ketidakbahagiaannya sering muncul
Karena Bapak Ibu Saudari, mereka tidak lagi melihat berkat-berkat kecil itu dalam setiap kehidupan mereka setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketidakbahagiaan dalam diri pasangan kita yang suka selingkuh itu, saudara, karena mereka tidak lagi melihat berkat-berkat kecil. Ya, pasanganmu yang masih bisa memasak itu bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudari, kita punya pasangan yang masih bisa mencuci pakaian. Ya, daripada saudara ke laundry, daripada saudara ke warteg, kemanapun Bapak Ibu Saudari, ke restoran dan lain sebagainya. Saudara masih bisa bersyukur melihat pasanganmu masak, ya, dan itu nikmat. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tidak beli yang junk food atau fast food di dalam setiap hidup saudara. Bersyukur. Ya, masih bisa ada yang mencuci pakaian saudara. Masih bisa ada yang mengantar anak-anak ke sekolah di dalam setiap kehidupanmu. Masih ada tubuh yang hangat di samping tempat tidurmu. Bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi setiap kali kita mengucap syukur untuk hal-hal yang sederhana. Contohnya, terima kasih ya sayang. Ya sudah membelikan kopi, sudah membuatkan kopi buat papa. Terima kasih. Ya saudara, ketika saudara mengatakan hal-hal demikian, mengucapkan terima kasih kepada pasanganmu. Yang istri, terima kasih ya Pak sudah bekerja buat keluarga kita. Terima kasih buat kerja kerasmu. Ya saudara sedang mengubur nafsu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara sedang mengubur nafsu untuk mencari sesuatu yang lebih di luar pernikahan saudara. Dengan saudara melakukan tadi, yang mengucap syukur untuk hal-hal sederhana. Karena iblis benci ketika kita bersyukur. Karena syukur itu membuat kita kaya. Ya walaupun kita miskin di dalam materi Bapak Ibu Saudari, tetapi syukur bisa membuat saudara kaya di dalam setiap hatimu. Itu yang membuat iblis Bapak Ibu Saudari benci kepada setiap orang-orang yang selalu bersyukur dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo ya, poin pertama saudara diingatkan untuk belajar merasa cukup dengan pasangan. Ya, saudara diingatkan rasa cukup adalah keputusan iman, bukan perasaan yang naik turun di dalam setiap kehidupan saudara. Miliki keputusan iman. Ya, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia kenceng, mau dia kendor, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, kita tetap memilih. Ya, untuk setia sampai akhir dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Walaupun nanti mungkin ada yang lebih ganteng, bawa mobil yang lebih mewah, lebih cantik, lebih kencang dalam setiap kehidupan mereka, tetapi kita memilih terhadap pasangan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, karena itu pilihan yang kita ambil dengan bertanggung jawab di hadapan Allah yang hidup. Bapak Ibu, ketidakpuasan itu adalah tanah yang subur, dan perbandingan itu adalah benihnya. Jadi perselingkuhan sekali lagi adalah buahnya. Jadi kalau saudara dan saya tidak puas, itulah tanah subur dalam setiap kehidupan rumah tangga. Dan ketika saudara membandingkan setiap kehidupan pasanganmu dengan pasangan orang lain atau dengan pribadi yang lain, itulah benihnya. Dan akhirnya buahnya adalah perselingkuhan. Jadi hati-hati saudara dengan ketidakpuasan dan perbandingan. Ya, saudara perhatikan, tidak ada orang yang tiba-tiba berselingkuh di dalam setiap kehidupan mereka. Selalu ada proses. Betul? Tidak tiba-tiba mereka selingkuh. Selalu ada proses. Kenali proses ini. Pertama, mereka melihat ya di media sosial orang yang mereka sukai. Entah di IG, entah di TikTok, ya, entah di FB dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari ketika mereka sudah melihat, lalu proses selanjutnya adalah mereka membandingkan. Kenapa ya dia lebih bahagia? Kenapa ya dia lebih begini? Kenapa ya dia lebih begitu dari pasanganku yang di rumah? Akhirnya saudara membandingkan. Ya, saudara melihat, ya Bapak Ibu Saudari, saudara gak perlu datang ke rumahnya. Saudara nggak perlu saudara makan di restoran berduaan, tetapi lewat media sosial. Yang kedua, saudara bandingkan. Kenapa dia lebih bahagia daripada setiap kehidupanku? Oh ternyata dia punya suami yang begini. Oh ternyata dia punya istri yang begini. Makanya dia tampak lebih bahagia. Jadi ada akhirnya spirit membandingkan. Yang ketiga, saudara mulai masuk lagi kepada proses yang ketiga. Ya, jadi tidak tiba-tiba orang selingkuh. Yang ketiga, dia merasa kekurangan. Oh pasanganku kurang begini. Oh dia lebih ganteng ya, oh dia lebih keker ya daripada setiap kehidupan suamiku, atau lihat daripada kehidupan istriku. Oh akhirnya Bapak Ibu Saudari, saudara melihat ada rasa kekurangan. Saudara merasa kekurangan, pasanganmu kurang ini, pasanganmu kurang itu, kurang ono dan lain sebagainya. Ya, jadi ada rasa kekurangan yang ketiga. Yang keempat, ya Bapak Ibu Saudari, kemudian saudara mulai mencari. Ya mungkin di luar ada yang lebih baik. Pikiran saudara seperti itu, mungkin di luar ada yang lebih baik daripada pasanganku.
Dan akhirnya saudara mulai mencari setiap kehidupan orang-orang tersebut. Dan ketika saudara mulai mencari di luar sana, saudara terjatuh dalam setiap kehidupan pernikahan saudara. Siap-siaplah pernikahan kalian hancur. Saudara, maka Bapak Ibu Saudari, ya, jadi tidak ada orang yang tiba-tiba selingkuh, selalu ada prosesnya. Dan saudara kenali proses ini. Dan makanya Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak ketika saudara sudah mengenali proses ini dan itu terjadi dalam hidupmu atau kehidupan pasanganmu, hentikan proses itu di akarnya. Ya, hentikan proses itu di akarnya. Jangan melihat, atau jika saudara sudah melihat, segera berkata dalam setiap hatimu, aku tidak tahu cerita di balik foto itu. Ya, bisa saja mereka bertengkar 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu. Bisa saja Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Jadi jangan saudara membandingkan karena kayaknya kelihatan bahagia di foto dan videonya. Enggak. Mungkin 5 menit sebelumnya mereka habis berantem, Bapak Ibu Saudari, kalian saja yang tidak tahu. Ya, saudara tidak pernah tahu ada cerita di balik foto, ada cerita di balik video-video itu. Ya Bapak Ibu Saudari, maka ayo hentikan proses itu di akarnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ini poin yang pertama. Saya mau mengajak kita semua untuk belajar merasa cukup dengan pasangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, di dalam setiap hidupmu, mengapa iblis bekerja keras di ruang-ruang gelap, ya, di dalam setiap kehidupan pernikahan kita semua. Dia ingin menghancurkan setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi saya mau mengajak kita semua, saudara, untuk memiliki rasa cukup, ya, untuk menjaga pernikahanmu, ya, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, hiduplah di dalam terang. Saudara, lawanlah atau lawan dari kegelapan adalah tempat iblis bekerja. Lawan dari kegelapan itu, Bapak Ibu Saudari, ya, kegelapan itu udah pasti tempat iblis bekerja. Tapi terang adalah lawan dari kegelapan. Maka hiduplah di dalam terang. Lawanlah kegelapan itu dengan saudara hidup di dalam terang. Ibrani 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Tadi ayat yang kita baca. Ya, tetapi orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Saudara, di sana di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat ada kata, ya, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, kata tempat tidur itu Bapak Ibu Saudari atau ranjang, ya, di dalam bahasa Yunaninya adalah koite. Ya, koite. Koite itu menunjukkan area privat. Ya Bapak Ibu Saudari, ranjang itu menunjukkan area apa? Privat. Harus murni. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi mengingatkan di dalam Ibrani, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan ranjangmu, tempat tidurmu. Karena di tempat tidur itu Bapak Ibu Saudari itu area yang murni. Hanya suami dan istri, ya Bapak Ibu Saudari, ketika mereka melakukan sesuatu, hubungan pribadi, hubungan intim sesama, ya Bapak Ibu Saudari, dalam pernikahan mereka, saudara, nggak ada kita yang mau dilihatin orang. Betul Bapak Ibu Saudari, nggak ada kita yang pengen dilihatin orang, divideoin orang, nggak pengen. Karena itu area yang private, area yang harus murni, ya, nggak bisa dilihat oleh orang di luar, bahkan anak kita sekalipun. Karena itu hubungan pribadi kita dengan suami atau istri kita. Jadi kata ranjang menunjukkan area privat yang harus murni, yang saudara harus jaga, ya, dari setiap orang-orang luar, apalagi orang ketiga, orang keempat, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 11 sampai 13, ya, ayat ini rangkumannya demikian. Jangan ikut serta dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi segala sesuatu yang disoroti itu menjadi terang, Bapak Ibu Saudari. Saudara, perhatikanlah bahwa Daud itu mulai jatuh ketika dia tinggal di istana. Ya, jatuh, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Daud. Dia mulai jatuh ketika dia tinggal di istana yang gelap pada saat itu. Mungkin dia sendiri di situ, itulah tempat gelap daripada Daud. Istananya mungkin terang, tetapi nggak ada orang di sekitarnya, Bapak Ibu Saudari. Dia lagi sendiri, sementara pasukannya berperang, beraktivitas. Ya, tetapi ternyata kegelapan dalam privasi Daud ini, saudara, yang tanpa keterbukaan, tanpa akuntabilitas di dalam setiap kehidupan Daud, akhirnya melahirkan perzinahan. Pernahkah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara punya suami, punya istri yang handphonenya tidak mau dipegang, di password, tidak tahu saudara passwordnya apa dan lain sebagainya? Mungkin ada, ya, alasannya apa? Ini kan ranah private.
Ini kan ranah privacy, nggak usah kamu pegang-pegang handphone saya dan lain sebagainya. Biasanya alasannya itu kan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya kasih tahu, di dalam rumah tangga tidak ada area private di antara suami dan istri. Tidak ada, semua terbuka. Bapak Ibu Saudara, tidak ada area private di dalam setiap rumah tangga. Semua terbuka. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Jadi ayo, saudara, kalau saudara hidup di dalam area private, ini sama seperti Daud. Ya Bapak Ibu Saudari, kegelapan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap privatemu itu, privasimu itu, tanpa akuntabilitas itu melahirkan, kan, tanpa keterbukaan itu akan melahirkan perzinahan. Sama seperti Daud. Saudara, maka saya mengajak pada poin yang kedua, hiduplah dalam terang. Ya, Bapak Ibu Saudari, lawan kegelapan itu terang, dan kegelapan itu adalah tempat iblis bekerja. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, ingat baik-baik bahwa kegelapan adalah tempat iblis berbisik. Wah, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat nih, sekali-sekali aja. Orang rumah gak ada yang tahu kok. Kan kamu juga jauh di luar kota lagi kan. Bapak-Ibu Saudari, udah sekali-sekali aja. Siapa juga yang tahu kamu pesen ini, kamu pesen itu dan lain sebagainya. Ya, biasanya kalau di hotel Bapak-Ibu Saudari ada ya. Misalkan kita pergi ke satu daerah, ada tuh ketukan di tengah malam. Tuk, 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 tuk. Pak, ada layanan eksklusif. Bapak mau, Ibu mau, dan lain sebagainya. Ada tuh yang aneh-aneh seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti si iblis berbisik. Udah gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, dan lain sebagainya. Nah itulah kegelapan. Adalah tempat iblis berbisik. Sama seperti Daud. Ya, ketika dia melihat Betseba pada saat itu mandi, Bapak Ibu Saudari, iblis pasti berbisik dalam setiap hatinya. Udah gak ada yang melihat. Ya, udah gak ada yang tahu. Akhirnya Bapak Ibu Saudari dia berbuat zina, padahal orang tersebut sudah punya suami. Bahkan ada perbuatan jahat lagi dalam setiap kehidupan Daud. Dia suruh suaminya maju berperang, nanti pasukannya mundur biar suami daripada Betseba itu mati. Bapak Ibu Saudari, jahat dalam setiap kehidupannya. Ya, jadi perselingkuhan itu kalau saudara sudah masuk di dalam setiap kehidupan saudara, aduh, udah buta Bapak Ibu Saudari. Ya, maka jangan sampai kita terjebak dalam hal demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ajak pasangan kita untuk belajar bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, sehingga tidak ada tempat gelap. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat rahasia. Karena pernikahan tidak ada yang namanya private. Semua terbuka. Bapak Ibu Saudara, kalau kamu mau private jangan menikah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, sekecil apapun rahasia terhadap pasangan, ya baik itu saudara ada DM masuk, ya saudara ada lokasi. Kalau sekarang di WA itu bisa ada lokasi saudara di mana, itu bisa kelihatan. Kalau istri pintar atau suami pintar, saudara bisa tahu ya lokasi suamimu di mana saja atau lokasi istrimu di mana. Ya, dengan apa? Share log live Bapak Ibu Saudara. Jadi sekecil apapun rahasia terhadap pasangan, entah itu DM, lokasi saudara di mana, ada transaksi-transaksi dari rekening saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merahasiakan hal seperti itu dalam kehidupanmu terhadap pasanganmu, itulah benih perpecahannya. Ya, yang akhirnya akan tumbuh menjadi pohon kehancuran. Ya, kalau saudara merahasiakan DM, merahasiakan lokasi, merahasiakan transaksi-transaksi keuangan ya terhadap pasangan, hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika seorang wanita Kristen yang baik hati, yang saleh, dia mulai menyembunyikan ponselnya dari suaminya. Ya, dia berkata, enggak, ini hanya grup curhat saja dalam setiap kehidupanku bersama kawan-kawan. Ya, lalu kemudian satu malam iblis berkata, berbisik, rahasia kecil nggak masalah kok, nggak usah dikasih tahu sama suami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, 3 bulan kemudian, ya wanita Kristen ini ketahuan berselingkuh secara emosional, ya karena dia punya grup kecil itu. Ya Bapak Ibu Saudari, yang suaminya tidak tahu, yang awalnya enggak kok ini hanya temen kok, ini hanya teman, semua juga awal mulanya dari enggak, ini kok cuman temen kok, ini cuman adik kok, ini cuman ini kok, cuman awalnya Bapak Ibu Saudari. Jadi hati-hati ya saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat kegelapan itu tidak pernah netral, dia selalu menjadi sarang iblis di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Maka kita jangan hidup di dalam kegelapan. Amin. Saudara, jadikanlah aturan di dalam setiap rumahmu, tidak ada layar yang mungkin menghadap ke bawah saat bersama dengan pasangan, ya. Contoh, tidak ada paspor, atau saudara kalau misalkan handphonemu pun perlu di paspor, pasanganmu tahu pasportnya Bapak Ibu Saudari.
Ya, istri saya tahu password handphone saya, Bapak Ibu Saudari. Itu passwordnya angka 7, ya. Itu 7 itu sempurna, Bapak Ibu Saudari ya. Atau bisa juga Cristiano Ronaldo, karena saya suka dulu ya sama namanya itu. Tetapi 7 itu melambangkan sempurna. Jadi ketika saya bikin password, dia tahu, Bapak Ibu Saudari, mau buka silakan, nggak buka silakan, sukamu, itu Bapak Ibu Saudari. Karena saya merasa tidak ada sesuatu yang saya sembunyikan. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ya pasti, ya Bapak Ibu Saudari, jangankan HP yang saudara bawa pulang, ternyata ada lagi HP di kantornya beberapa biji, Bapak Ibu Saudari, yang tidak dibawa pulang. Itu ada, ya. Biasanya orang-orang yang kerja tuh, Bapak Ibu Saudari, ada loh seperti itu. Dan istri saya pernah menemukan, ya, temannya, kawannya seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, setiap malam tanyakan kepada pasanganmu, ya, kalau memang apa yang masih kalian sembunyikan dariku minggu ini, apa yang papa sembunyikan, apa yang mama sembunyikan, ya, saudara bisa sampaikan. Ada nggak yang masih disembunyikan? Tanya baik-baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, inilah yang kedua, saudara diingatkan, hiduplah dalam terang, ya, lawanlah kegelapan, ya. Kegelapan itu adalah tempat iblis bekerja. Saudara, kegelapan adalah tempat iblis menjadi, Bapak Ibu Saudari, tanda kutip ya, pembimbing rohani yang palsu. Ya, saudara tahukah kita, iblis itu tidak pernah berbicara keras-keras di tengah keramaian. Dia berbisik lembut saat kalian sendirian, saat kalian di kamar mandi, saat kalian di mobil, ya lagi sendiri, atau di tengah malam saat pasanganmu sudah tidur. Bapak Ibu Saudari, iblis itu berbisik-bisik. Saudara, setiap kali kalian mau menyembunyikan sesuatu, sebuah chat yang dihapus, sebuah panggilan yang tidak dicatat, atau lokasi-lokasi yang tidak jujur, kalian sebenarnya sedang membangun sebuah ruang gelap, di mana iblis, ya Bapak Ibu Saudari, itu menjadi pembimbing rohani yang palsu. Dia akan berkata, gak apa-apa kok, gak ada yang tahu. Gak apa-apa kok, cuman kamu doang sama dia doang yang tahu. Kamu itu pantas bahagia, lihat tuh pasanganmu di rumah. Aduh, begitu-begitu aja. Ya, saudari, iblis itu pintar berbisik seperti itu. Makanya Hawa itu dan Adam itu jatuh karena bisikan-bisikan dia. Saudara, keluarga yang hidup di dalam terang akan berkata, aku tuh lebih takut menyembunyikan sesuatu dari pasanganku daripada aku takut ada apapun di dunia ini. Jadi saudara, keluarga yang hidup di dalam terang, dia akan berkata seperti itu. Aku harusnya lebih takut menyembunyikan sesuatu dari pasanganku. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo kita belajar terbuka. Jangan sampai kegelapan yang saudara sudah tahu itulah menjadi tempat iblis. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian sekecil apapun rahasiamu terhadap pasangan, saudara, itulah benih perpecahan. Kalau saudara masih punya rahasia, saudara, itulah benih pohon. Ya, mungkin beringin yang sangat kecil, tetapi ia tidak dapat memecahkan tembok beton. Demikian juga rahasia. Rahasia kecil nanti akan menjadi kebohongan-kebohongan kecil. Nanti setelah itu Bapak Ibu Saudari menimbulkan jarak emosional terhadap pasangan kita. Ya, ketika saudara mulai punya rahasia kecil, nanti mulai lagi ada kecurigaan. Dari kecurigaan ada pertengkaran. Dari pertengkaran Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, nanti kita terbuka terhadap yang lain. Tapi keterbukaannya itu menyakitkan. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Kalau pasangan kita selingkuh dan akhirnya dia terbuka, ya pasti terbukanya lewat pertengkaran dulu kan. Awalnya ya dia punya rahasia kecil. Lalu kemudian ada kebohongan-kebohongan kecil. Pulang jam berapa? Oh sampai rumah jam 10 ya. Padahal dari jam 6 sudah pulang gitu Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Akhirnya kebohongan-kebohongan kecil ini ada menimbulkan jarak emosional terhadap pasangan. Dan akhirnya pasangan mulai curiga. Dan ketika curiga ada pertengkaran. Dan akhirnya terbukalah perselingkuhan itu. Dan ketika terbuka, saudara biasanya akan sulit ya, akan mengalami kehancuran di dalam setiap kehidupan mereka. Kalau bagi mereka yang tidak bertobat, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, ini hanya rahasia kecil, ini mah tidak penting. Saudara, tidak ada rahasia kecil di mata iblis. Setiap rahasia adalah batu, ya setiap batu bata, ya setiap rahasia itu adalah batu bata yang dia susun menjadi tembok pemisah antara kalian dengan pasangan kalian. Maka bongkarlah tembok itu Bapak Ibu Saudari. Jangan miliki rahasia-rahasia kecil, sekecil apapun terhadap pasanganmu. Ya Bapak Ibu Saudari, belajarlah untuk terbuka seperti surat Kristus yang terbuka, seperti akuarium. Ya, belajar seperti itu. Saudara, hiduplah di dalam terang. Jadi hidup di dalam terang itu tidak berarti ya Bapak Ibu Saudari atau
Ketika saudara dan saya hidup di dalam terang, saudara, itu berarti tidak ada daerah abu-abu. Saudara hanya mengenal putih atau hitam di dalam pernikahan. Tidak ada wilayah abu-abu. Kalau hitam berarti gelap, kalau putih berarti saudara mau menjaga pernikahan saudara. Ya, kalau kita mau hidup di dalam terang. Banyak pasangan Kristen itu bermain di daerah abu-abu. Enggak kok, saya nggak selingkuh secara fisik, tetapi hanya chat mesra. Ya, enggak kok, saya nggak tidur dengan dia, tapi hanya curhat hati Bapak Ibu Saudari dengan orang tersebut. Saudara, terang itu tidak mengenal abu-abu. Sesuatu itu terang atau gelap, putih atau hitam. Saudara, kita harus bertanya di dalam setiap kehidupan kita semua, apakah ini salah? Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan itu, saudara bertanya apakah ini salah? Dan kemungkinan besar itu sudah gelap Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara. Maka standar keluarga yang hidup di dalam terang, Bapak Ibu Saudari, saudara, katakanlah seperti ini, melakukannya di depan pasanganku atau di depan Yesus, maka aku tidak boleh melakukannya sama sekali. Harusnya seperti itu. Ya, kalau saudara tidak berani melakukannya di depan pasangan atau di depan Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara tidak boleh melakukannya sama sekali. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, hiduplah di dalam terang, tidak ada wilayah abu-abu. Inilah bagian yang kedua, saudara diingatkan ya dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, milikilah transparansi dalam setiap kehidupan pernikahan kita. Ya, dalam keuangan, dalam ponselmu, HP-mu, dalam jadwal harianmu, miliki transparansi ini. Ibrani 13 ayat yang kelima tadi, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, atau di sana jika bisa juga dikatakan janganlah kamu menjadi, ya bukan pecinta perak Bapak Ibu Saudari. Saudara, karena cinta akan materi, cinta uang itu melahirkan rahasia keuangan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kita harus belajar untuk transparansi, mulai dari keuangan kita dengan jujur kepada pasangan kita. Ya, saudara, Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan Tuhan itu membenci perceraian, karena pernikahan adalah perjanjian yang transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita tutupi. Ketika kita Bapak Ibu Saudari menikah, maka Tuhan itu membenci perceraian. Ya, saudara, Ananias dan Safira, dosa mereka itu bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada rahasia yang mereka miliki, pada kebohongan yang mereka miliki, ya, terhadap komunitas rohani mereka. Ya, ini pasangan, tetapi pasangan bukan hidup benar, tetapi sama-sama hidup di dalam gelap. Padahal udah tahu ya, misalkan suaminya mau salah di dalam setiap kehidupannya, mau ngentit uang kan dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Harusnya kan istrinya mengingatkan, jangan begitu, kan kita sudah janji di hadapan Petrus, di hadapan rasul-rasul itu, kita mau memberikan semuanya, kasihlah semuanya, jangan setengahnya. Ya harusnya seperti itu, tapi mereka bersepakat untuk membohongi. Itu masalahnya. Harusnya kan rumah tangga sama-sama sehati, tapi Ananias sehatinya sama Safira dalam hal yang keliru, dalam hal kegelapan. Ya Bapak Ibu Saudari, harusnya di dalam hal-hal terang, ya dalam hidup mereka. Maka ayo kita transparansi dalam kehidupan pernikahan kita. Saudara, milikilah misalkan ponsel bersama, media sosial bersama. Miliki kalau memang saudara rindu seperti itu. Gak apa-apa, saya punya kawan juga demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi nama FB-nya itu nama dia dan pasangannya. Itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara juga bisa terapkan seperti itu ya. Miliki misalkan handphone mau bersama-sama juga boleh, media sosial bersama-sama juga boleh. Ya, rekening bersama juga boleh. Ya, jadwal bersama-sama juga boleh dalam setiap hidup saudara. Nah, itulah tembok pertahanan dari serangan-serangan si iblis dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama pemaknaan. Yang kedua, saudara, dalam hal transparansi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, pasangan yang tidak transparan, sebenarnya dia sedang berkata, aku ini lebih percaya pada HP-ku. Aku ini lebih percaya pada ponselku daripada pernikahanku. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudari, makanya kita harus belajar menjadi suami yang transparan, istri yang transparan. Ya, tidak ada ranah private di dalam pernikahan. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang pendeta bertanya pada pasangan yang hampir bercerai. Ya, pendeta ini bertanya,
apakah kalian punya sandi ponsel masing-masing, kata Bapak Pendeta kepada pasangan yang hampir bercerai itu. Ya, lalu kemudian suaminya menjawab, Bapak Pendeta, saya punya saya sandi terhadap handphone saya. Tetapi pasangan saya tidak pernah meminta. Masalahnya itu, saya punya tetapi dia tidak pernah meminta sandi itu. Lalu kemudian istrinya menjawab juga, Bapak Ibu Saudari, karena nggak mau kalah ya. Iya Pak Pendeta, gimana saya mau tahu setiap passwordnya? Gimana saya mau minta setiap passwordnya? Karena setiap minggu dia ganti passwordnya pakai nama mantannya. Gitu Bapak Ibu Saudari, dikasih lihat Tuhan. Ternyata ya akhirnya istrinya malas, Bapak Ibu Saudari, karena setiap dia tahu passwordnya pasti nama mantan tuh suaminya, pacarnya, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Saudara, ayo kita belajar untuk transparan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Walaupun kisah ini ya mengingatkan kita semua ya, mungkin lucu dan lain sebagainya, tetapi saya mau mengajak kita semua. Saudara, ayo, kalau saudara rindu, milikilah satu akun bersama-sama. Jadi saudara sepakat semua pengeluaran di atas 100.000 atau di atas 1 juta, ya saudara misalkan punya akun bersama-sama di dalam akun bank saudara. Jadi ya suami saudara tahu, istri saudara tahu, itu baik ya Bapak Ibu Saudari, untuk mengingatkan pernikahan kita, menjaga pernikahan kita semua. Kalau saudara pengen terus terbuka, ya lokasimu real time, ya di WA itu real time semua. Saudara bisa send location secara live ya, baik suami, baik istri, ya Bapak Ibu Saudari, real time. Ya nanti ketika saudara video call, ya saudara tahu suamimu di mana, diangkat ya Bapak Ibu Saudari. Ingat, itu bukan kontrol yang mengekang, bukan Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ada suami-suami atau istri-istri berkata, kamu terlalu banyak kontrol, kamu terlalu banyak mengekang, masa posisi saja mesti aku kasih tahu, kamu gak percaya ya sama aku? Bukan gak percaya. Saudara, itu bukan kontrol, tetapi itu perlindungan bagi keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Karena kan semua di mindset. Ya jadi kalau mindsetnya sudah salah, saudara merasa istrimu gak percaya, suamimu gak percaya sama kamu, bukan karena tidak percaya, tetapi itulah perlindungan bagi rumah tangga kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Inilah yang ketiga, saudara diingatkan untuk transparansi dalam keuangan, dalam HP, bahkan dalam jadwal saudara. Saudara, transparansi itu adalah bahasa kasih yang mungkin paling tidak populer, tetapi paling melindungi pernikahan. Amin. Karena dunia mengajarkan privasi itu adalah hak. Itu privasi itu harus dijaga. Gak boleh privasi ini, kamu gak boleh. Orang hukum saja, ya Bapak Ibu Saudari, melindungi privasi kita. Apalagi kau cuman suami, cuman istri. Yang aku punya privasi ini adalah hakku. Gak boleh kau buka handphoneku dan lain sebagainya. Itu dunia mengajarkan seperti itu. Ya, kamu tidak perlu menunjukkan ponselmu pada siapapun. Ya, termasuk pasanganmu. Itu dunia mengajarkan. Tetapi Roh Kudus mengajarkan sebaliknya lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara, dalam pernikahan, saudara dan saya tidak lagi memiliki ruang atau hak private dalam setiap hidup saudara. Ya, kita tidak memiliki lagi hak private yang mutlak. Saudara dan saya telah menjadi satu daging. Suami dan istri telah menjadi apa? Satu daging. Saudara, jika satu tangan menyembunyikan sesuatu dari tangan yang lain, maka tubuh itu pasti sakit. Kalau saudara menyembunyikan sesuatu dari pasanganmu, maka pasanganmu itu akan sakit. Maka dia akan ada alarmnya yang Roh Kudus, ya, yang Roh Kudus berikan. Nanti entah itu alarmnya dari suaminya, entah dari istrinya, tapi ada alarm dari Roh Kudus. Karena tubuh itu merasa sakit, ya karena saudara menyembunyikan sesuatu. Maka transparansi bukan karena saudara dan saya tidak percaya kepada pasangan saudara, ya, tetapi karena saudara sangat percaya kepada dia, sehingga saudara berkata, aku tidak perlu bersembunyi darimu, karena kita ini satu tim. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, ada orang-orang yang tidak mau diganggu pekerjaannya. Ya Bapak Ibu Saudari, istrinya telepon atau suaminya telepon, dia nggak mau diganggu, dia diamin. Bapak Ibu Saudari, ada yang seperti itu. Karena telepon daripada pasangannya mengganggu apa yang dia kerjakan. Saudara, kita nggak seperti itu. Kita nggak pernah tahu, mungkin istri kita lagi penting, memang penting saudara, kalau memang saudara melihat angkat. Ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin suami kita lagi telepon penting, saudara kalau melihat angkat. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan saudara sudah melihat tetapi saudara pura-pura tidak angkat, pura-pura tidak lihat, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara satu tim, maka transparansi adalah bahasa kasih yang mungkin tidak populer tetapi melindungi pernikahan-pernikahan kita. Ya,
Saudara, keuangan yang transparan itu membunuh setiap akar ketamakan dan perselingkuhan juga. Jadi secara statistik Bapak Ibu Saudari, 70% perselingkuhan itu dimulai dengan uang yang tidak transparan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. 70% perselingkuhan dimulai dengan uang yang tidak transparan. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan hidup dengan keuangan yang tertutup dari suamimu, dari istrimu. Ya, keuangan kita bersama. Jangan uang suami atau uang suami yang diberikan kepada istri menjadi uang istri. Tidak. Kekristenan Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua, uang kita adalah uang bersama-sama. Uang suami, uang istri. Uang istri adalah uang suami. Uang kita bersama. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan ada rahasia di dalam setiap kehidupan keuangan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi hati-hati dengan uang-uang yang rahasia itu. Ya, bisa saja untuk hadiah rahasia, bisa saja untuk makan malam rahasia, atau hotel rahasia. Kalau ada keuangan-keuangan yang rahasia. Saudara, mari keuangan kita perlu transparan. Inilah yang membunuh akar ketamakan dan perselingkuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, maka kita akan berkomitmen terhadap pernikahan kita. Ya, khususnya di dalam aspek keuangan ini. Tidak ada transaksi misalkan di atas 100.000 atau 500.000 yang tidak diketahui oleh pasangan. Ya, harus Bapak Ibu Saudari buat nilai itu dalam setiap rumah tangga kita semua. Bukan karena kita membatasi, tetapi kita ini sedang memasang pagar supaya Bapak Ibu Saudari tidak ada jurang kehancuran di dalam pernikahan kita. Ya, jadi kita tahu, oh dia mengeluarkan buat ini, buat itu, buat ono dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan untuk mengontrol pasangan kita, tetapi sekali lagi untuk apa? Melindungi. Bukan karena kalian pelit, bukan karena kalian kikir, tetapi karena kalian sadar bahwa musuh yang paling licik itu masuk melalui dompet Bapak Ibu Saudari. Ya, iblis itu Bapak Ibu Saudari, musuh yang paling licik itu masuknya melalui dompet lalu turun ke hati. Wah, masih ada uang nih, masih ada sisa nih. Mas, sekarang kan gampang punya aplikasi-aplikasi tertentu untuk pesan sesuatu dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara, kalau saudara punya ponsel, saudara punya jadwal setiap hari keluar rumah, saudara terbukalah kepada pasanganmu. Ya, itulah tembok pertahanan pertama kita dari perzinahan digital Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara punya paspor, kasih tahu kepada pasanganmu. Karena perzinahan zaman sekarang, saudara tidak selalu butuh tempat tidur, sekali lagi. Tidak butuh selalu hotel Bapak Ibu Saudari. Cukup dengan aplikasi pesan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari, bahkan ada waktu itu pakai aplikasi online apa gitu ya. Orang bisa chat dengan perempuan lain, dengan pria lain, ya. Jadi suami istrinya nggak tahu Bapak Ibu Saudari, ternyata chatnya pakai aplikasi online itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saya lupa aplikasi online apa waktu itu namanya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, jangan saudara memiliki jadwal-jadwal lembur yang palsu. Ya, kalau saudara tidak lembur, pulanglah langsung ke rumah. Ya, jangan saudara udah pulang jam 7, saudara bilang sama pasangan pulang jam 11 ya ma, meeting ya pak. Padahal saudara nggak seperti itu. Ya, saudara bermain sama teman-teman saudara. Hati-hati seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo milikilah ya Bapak Ibu Saudari ponsel atau jadwal yang terbuka. Itulah tembok pertahanan pertama dari perzinahan digital dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, jika kalian tidak bersedia memberikan ya sandi, memberikan password ya kepada pasanganmu di handphone kalian semua, tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah yang lebih berharga bagi setiap hidup saudara? Ponsel saudara atau pernikahan saudara? Mana yang lebih berharga? Ya Bapak Ibu Saudari. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudari memilih pernikahanmu yang lebih berharga daripada ponselmu itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, keluarga yang kuat, saudara tidak memiliki ponsel yang kedua. Saudara, keluarga yang kuat tidak memiliki akun rahasia yang kedua dan yang ketiga dan lain sebagainya. Mereka memiliki mungkin satu ponsel atau mungkin dua ponsel, tetapi dapat dilihat bersama kapan saja karena mereka tidak takut. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka berdua hidup di dalam terang, baik suami, baik istri. Amin. Dan yang terakhir, saudara diingatkan ya pada kesempatan hari ini, saudara, untuk menjadikan rumah tangga kita kuat dan jauh dari perselingkuhan-perselingkuhan. Yang keempat, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, hormatilah pasanganmu ya sebagai cara yang nyata mengasihi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, hormati pasangan kita.
Itulah cara yang nyata, cara yang real saudara mengasihi Tuhan Yesus dengan apa? Menghormati pasanganmu. Ibrani 13 ayat yang keempat tadi, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi hendaklah kamu semua penuh hormat. Karena Bapak Ibu Saudari menghormati, ya di sana juga dikatakan dalam bahasa aslinya timios yang berarti berharga, mulia. Saudara, hendaklah kita semua penuh hormat Bapak Ibu Saudara. Karena pernikahan kita itu berharga. Pernikahan kita itu mulia. Saudara, menghormati itu bukan perasaan, tetapi tindakan. Maka hormatilah pasanganmu sebagai cara yang nyata mengasihi Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 33 dikatakan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, suami hendaklah mengasihi istrinya. Jadi hormat itu adalah bahasa yang dimengerti oleh pasangan. Ya, jadi saudara itulah yang utama. Jangan lupa hormati pasanganmu, ya, hormati suamimu, hormati istrimu. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sebagai wujud nyata saudara mengasihi Kristus. Walaupun mungkin dia hari-hari ini tidak bekerja, walaupun mungkin hari-hari ini dia sedang sakit, walaupun mungkin hari-hari ini dia melakukan ada hal-hal yang keliru dan lain sebagainya, hormatilah dia. Berdoalah bersama-sama, bertobatlah bersama-sama di dalam setiap rumah tangga saudara. Kalau kita belajar dari Priscilla dan Aquila, saudara, mereka itu adalah pasangan yang selalu disebut bersama di dalam setiap pelayanan. Jadi tidak ada satupun ayat yang mencatat mereka saling mempermalukan di depan umum. Itu kalau kita belajar dari Priscilla dan Aquila. Mereka sebagai tim di dalam setiap keluarga mereka, rumah tangga mereka. Dan tidak ada satupun ayat yang mencatat mereka saling mempermalukan di depan umum. Tidak seperti Ananias dan Safira tadi. Tetapi Priscilla dan Aquila boleh menjadi contoh di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara yang terkasih. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang keempat, saudara diajak untuk menghormati pasangan. Ya, di dalam setiap hidup saudara sebagai cara yang nyata mengasihi Yesus. Bapak Ibu, pemaknaan yang pertama pada bagian yang keempat ini, menghormati itu bukan berarti saudara ya mengolok-olok kekurangan pasangan saudara. Ya, jangan saudara mengolok-olok setiap kekurangan pasanganmu di grup WA, di grup keluarga besar, di media sosial. Jadi saudara menghormati itu seperti itu. Saudara tidak mengolok-olok kekurangan pasanganmu di depan umum, ya, di grup WA dimanapun Bapak Ibu Saudara. Enggak kok ini ranah private. Nah kemarin aja orang-orang yang chat-chat katanya di ranah private, akhirnya kena juga Bapak Ibu Saudara, dipermalukan juga. Ya, secara etikanya mungkin tidak beretika ketika mereka mengatakan seperti itu ya. Anak-anak yang kuliah yang kemarin kasusnya viral. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam konteks pernikahan, ayo kita belajar menghormati pasangan kita. Jangan mengolok-olok kekurangan pasangan kita kepada teman kita. Ya, pada grup-grup yang kita punya, Bapak Ibu Saudari. Tetap kita menghormati kekurangan mereka, biarlah hanya kita yang tahu. Amin, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara mau cerita sama pendeta, sama ibu pendeta, pastikan Bapak Ibu Saudari pendeta atau ibu pendeta itu juga tidak bocor dalam setiap mulut mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara bisa terbuka apapun yang saudara mau sharingkan. Kalau saudara percaya lewat pelayanan Pastor Deso, silakan saudara sharing ya kepada saya, kepada Ibu Gembala. Pasti di grup itu atau di chat itu, Bapak Ibu Saudari, saya akan selalu bilang, Ma, kamu bisa membaca terlebih dahulu. Ya, jadi istri saya selalu, ya Bapak Ibu Saudari yang membuka setiap pokok-pokok doa, curhat-curhat Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya nanti ujung-ujungnya kita akan mendoakan setiap orang-orang yang rindu didoakan. Ya, jadi kita belajar menghormati ya dengan tidak mengolok-olok kekurangan pasangan. Yang kedua, saudara, hormat itu membunuh sikap pencari perhatian dari setiap ya orang-orang di luar pernikahan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saudara dan saya menghormati pasangan, saudara sedang membunuh sikap mencari perhatian. Ada orang-orang yang sudah punya pasangan juga di luar, atau orang-orang yang mungkin juga belum punya pasangan di luar yang suka mencari perhatian atau bahasa istilahnya caper, cari perhatian. Jadi ketika kita menghormati pasangan Bapak Ibu Saudara, kita sedang membunuh sikap orang-orang yang mencari perhatian dari luar itu. Ya, karena mungkin suamimu membutuhkan ya kebutuhan untuk dihormati atau istrimu dibutuhkan untuk dikasihi, di-care, dilindungi dan lain sebagainya. Jadi kita menghormati pasangan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita menihilkan
ya pasangan kita mencari perhatian dari luar, ya, dari luar pernikahan kita, Bapak Ibu Saudari. Karena itu semua sudah terpenuhi di dalam rumah. Sehingga dia gak pusing-pusing lagi, ngapain gue mesti cari-cari repot-repot di luar sana. Sudah cukup di dalam setiap kehidupan pasanganku, suamiku, istriku sudah cukup bagi aku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang istri berkata kepada temannya, suamiku itu tidak romantis. Lalu temannya berkata, Bapak Ibu Saudari, dan bertanya, pernahkah kau berkata terima kasih kepada suamimu ketika dia lelah bekerja, ya, dia pulang dari pekerjaannya, dia pulang ke rumah. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada suamimu yang bekerja keras itu? Lalu ya kata temannya yang curhat tadi kepada kawan sahabatnya ini, belum pernah sih aku mengatakan terima kasih kepada suamiku. Lalu kemudian akhirnya saudara dia mendengarkan masukan dari temannya yang membangun ini, dan dia mulai menghormati kata-kata kecil, menghargai suaminya lewat kata-kata penghormatan. Terima kasih ya Pak sudah bekerja. Terima kasih ya sudah bekerja keras untuk kami, untuk anak-anak. Terima kasih. Dan akhirnya 6 bulan berikutnya Bapak Ibu Saudari, suaminya itu bisa bertobat. Ya, suaminya bisa bertobat dari kecanduan pornografi. Karena apa? Karena merasa dihargai. Untuk pertama kalinya dalam rumah tangga itu, ternyata istrinya mengucapkan terima kasih atas setiap kerja keras daripada suaminya. Saudara, terkadang pasangan itu butuh yang namanya dihargai. Jangan sampai mereka mendapatkan penghargaan itu dari luar. Tetapi biarlah mereka mendapatkan penghargaan itu dan itu penuh di dalam rumah tangga kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo saudara tulislah satu kalimat hormat setiap pagi, entah itu di cermin, di kamarmu, di kamar mandi untuk pasangan. Ya, tulislah satu kalimat hormat kepada pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, jadi saudara ini juga bisa kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka saudara menghormati menghormati pasangan sebagai cara yang nyata mengasihi Kristus. Lalu kemudian saudara dapat juga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya jangan pernah mengoreksi pasangan saudara di depan umum. Ya, saya pernah membuat batasan ini di dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu Saudari, kepada istri saya. Kamu boleh menasehati saya tetapi jangan di depan umum. Kamu boleh berbeda pendapat daripada saya tetapi jangan di depan umum. Nanti di kamar tidur, nanti di rumah. Ya, di kamar itu lebih. Kamu mau ngomong apapun boleh saya dengar. Tetapi kalau di depan umum jangan kita kontra. Ya, di depan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita atur dia di dalam setiap hidup rumah tangga kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengoreksi pasangan, ngomonglah di ruang private, di ranah pribadi kita. Yang artinya kalau di dalam rumah tangga ya di rumahnya, di kamarnya. Ya, jangan permalukan pasangan saudara di depan umum. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang keempat, hormatilah pasangan. Menghormati pasangan tidak berarti saudara menjadikannya bahan lelucon di dalam setiap kehidupan. Saudara, betapa sering kita mendengar, ya mungkin ada juga di kelompok pertemanan kita, aduh istriku ini galak. Ya, misalkan kita para suami punya kumpulan teman-teman pria, waduh istriku mah galak. Ya sudahlah. Ada juga, aduh yang perempuan, suamiku tuh gak romantis. Dasar pria, kalau gue mau digituin ya, aduh gue gak mau lagi deh sama suami itu dan lain sebagainya. Tetapi di mata Tuhan saudari, ya walaupun di mata teman-teman saudara itu ngomongnya biasa, tetapi di mata Tuhan itu adalah penghancuran martabat, ya martabat suamimu, martabat istri. Jadi hormati pasangan kita semua. Jangan jadikan mereka bahan lelucon di dalam setiap kehidupan perkawanan maupun persahabatan kalian semua. Saudara, setiap kata-kata olokan yang kalian ucapkan tentang pasangan kalian di depan orang lain, saudara, iblis itu rekam. Iblis itu akan putar ulang-ulang di hati kalian, di hati pasangan sebagai luka di dalam setiap kehidupan mereka. Maka ayo, ya daripada saudara jelekin pasangan saudara, saudara berdiam, ajar mulutmu berdiam diri, Bapak Ibu Saudari. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, menghormati itu berarti aku menjaga nama baikmu. Aku menjaga nama baik pasanganku dimanapun. Bahkan ketika kamu tidak ada di sana, saudara tetap menjaga nama baik pasangan saudara. Ya, jadi jika kalian memiliki keluhan, saudara sampaikanlah di depan pasangan, bukan di belakang. Ya, jangan sampaikan di belakang pasangan, apalagi di grup-grup kalian. Ya, di grup arisan, di grup keluarga besar, jangan Pak Bu. Ya, sampaikanlah di depan pasangan, bukan di belakangnya.
Ya Bapak Ibu Saudari, ini ya ketika saudara mau belajar menghormati pasangan ya Bapak Ibu Saudari ya, jangan dijadikan bahan lelucon. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, hormat itu adalah bahasa yang paling dibutuhkan sama pasangan kita. Meskipun dia tidak pernah memintanya, tetapi hormat itu adalah bahasa yang paling mereka butuhkan. Walaupun pasangan kita tidak meminta Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik, suami itu butuh dihormati. Ya bukan sekedar dikasihi. Ingat para suami, istri itu butuh dikasihi, butuh dilindungi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi tanyakan hal ini kepada pasangan kita. Kapan terakhir kali kalian merasa sangat dihormati olehku? Ya suami bisa berkata seperti itu kepada istrinya, istri bisa berkata seperti itu kepada suaminya. Kapan terakhir kali kamu merasa dihormati olehku? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia bisa menjawab dan jawabannya lama sekali, saudara, maka Anda dan saya sedang membangun tembok, bukan jembatan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maka ayo, hormat sehari-hari itu bisa sangat sederhana. Ya, mah, pendapatmu itu penting. Kalau suami, mah, pendapatmu, saranmu juga penting loh, supaya aku bisa buat keputusan yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau ketika suamimu sudah membuat keputusan, aku percaya keputusan. Atau aku bangga menjadi pasanganmu. Sampaikan ini kepada istrimu, sampaikan ini kepada suami. Ya Bapak Ibu Saudari, karena hormat adalah bahasa yang paling dibutuhkan bagi pasangan kalian, meskipun mereka tidak memintanya. Dan yang terakhir, saudara, menghormati pasangan adalah cara yang paling nyata. Aku berkata mengasihi Yesus. Alkitab berkata, jika seseorang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara, kita tidak akan pernah bisa berkata aku mengasihi Yesus sambil saudara mempermalukan pasanganmu di depan umum. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai suami atau sebagai istri tidak akan pernah bisa berkata aku mengasihi Yesus, lalu kemudian dalam mulut yang sama saudara mempermalukan pasangan saudara di depan umum. Saudara tidak bisa beribadah dengan tangan terangkat dalam setiap hidupmu, sementara hatimu meremehkan pasanganmu. Maka hormat terhadap pasangan adalah liturgi sehari-hari. Itulah ibadah kita di dalam rumah tangga sehari-hari. Kita menghormati suami kita, kita menghormati istri kita. Jadi setiap kali kalian mendengarkan pasangan dengan sabar, ya Bapak Ibu Saudari, setiap kali kalian tidak menyela pembicaraannya, setiap kali kalian menahan diri untuk tidak membalas dengan kasar, kalian itu sedang beribadah. Itulah hormat itu. Saudara sedang beribadah ya di dalam setiap kehidupan keluarga kalian setiap harinya. Maka Bapak Ibu Saudari, kita telah belajar pada kesempatan saat hari ini bahwa rasa cukup itu membunuh perbandingan. Saudara, yang kedua tadi kita belajar hiduplah dalam terang ya, sehingga ketika saudara dan saya hidup di dalam terang itu mengusir iblis dari setiap ruang rahasia di dalam pernikahan kita semua. Yang ketiga, saudara diingatkan untuk transparansi dalam rumah tanggamu. Itu melindungi, ya, bukan untuk mengontrol saudara, membatasi saudara, bukan. Transparansi itu untuk melindungi kita dari serangan si iblis yang diam-diam itu. Ya, dan yang terakhir saudara diingatkan, penghormatan itu membangun benteng kasih yang tidak bisa ditembus di dalam setiap kehidupan saudara oleh pihak-pihak luar. Jadi ingatlah selalu, tidak ada perselingkuhan yang terjadi tiba-tiba. Selalu ada rahasia kecil yang dipelihara, selalu ada kegelapan yang dibiarkan, dan selalu ada rasa cukup yang mati perlahan-lahan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua, dan saya mau menutup setiap kebenaran ini pada kesempatan saat hari ini juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak sebagai hamba Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Saya ingin kita menutup mata sejenak. Saudara bisa membayangkan jika saudara nanti berdiri di depan tahta Tuhan kita Yesus Kristus, wajahnya itu wajah yang penuh kasih, tetapi matanya itu menembus sampai ke dasar hati kita semua. Lalu Yesus akan berkata dengan lembut kepada kita semua, aku tahu loh setiap chat yang kau hapus. Aku tahu loh setiap kali kau membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Aku tahu setiap rahasia yang kau sembunyikan dari pasanganmu. Dan mungkin kalian terdiam nanti ya di depan tahta
daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara tidak bisa berkata apa-apa, karena semua kegelapan kalian sudah terbuka di hadapan sang terang dunia itu. Tetapi kemudian Yesus tersenyum, dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku itu, dan dia berkata kepada setiap kita semua, aku mati untuk kegelapanmu. Bukan untuk kau terus tinggal di dalamnya, tetapi untuk kau keluar dari sana. Dan hari ini aku tidak bertanya berapa besar dosamu, tetapi aku bertanya, maukah kau hidup di dalam setiap terangku? Maukah kau hidup di dalam terangku? Saudara, detik ini adalah detik keselamatan bagi setiap kehidupanmu, detik keselamatan bagi keluargamu, detik keselamatan bagi rumah tanggamu. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan nanti ya pastor, nanti Pak Pendeta tunggu saya siap. Tapi kalau sekarang enggak siap, pastor nanti saja. Saudara, jangan tunggu besok-besok, jangan tunggu minggu depan. Karena setiap hari kalian menunda untuk hidup di dalam terang, iblis itu semakin kuat membangun benteng di rumah dan rumah tangga kalian semua. Dan hari ini Yesus memberikan kuasa kepada setiap hati, kepada suami, kepada istri. Katakan di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, cukup, aku cukup dengan pasanganku, aku cukup dengan istriku, aku cukup dengan suamiku, aku cukup dengan rumah tangga ini, dan aku cukup dengan berkat yang sederhana ini. Aku tidak butuh perbandingan, aku tidak butuh rahasia, dan aku mau hidup di dalam terang. Saudara, katakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Katakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dan saudara akan melihat surga itu akan bersorak. Malaikat itu akan menari dan Roh Kudus akan menuntun saudara. Dan akhirnya saudara, engkau dan saya sebagai anak-anak Allah pulang ke dalam terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pulang ke rumahmu hari ini dengan membawa rahasia yang sama. Jangan ketika selesai nonton channel Pastor Deso, saudara tetap membawa rahasia yang sama. Pulanglah sebagai orang yang diperbaharui. Pulanglah sebagai manusia yang baru, yang berkata kepada pasanganmu, sayang, papa, mama, mulai hari ini aku memilih hidup di dalam terang bersama dengan engkau saja. Ya, saudara bisa kasih ponsel saudara, saudara bisa kasih sandinya, saudara bisa kasih passwordnya, dan saudara tidak mau punya rahasia lagi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dan itu akan menjadi hari pertama dari sisa hidupmu yang benar-benar merdeka. Amin. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan hati yang terbuka. Ampunilah kami Tuhan. Karena kami lebih sering melihat mungkin media sosial orang lain daripada wajah pasangan suami kami atau istri kami. Ampunilah kami Tuhan, karena kami memelihara rahasia kecil yang ternyata adalah benih perpecahan, benih perceraian di dalam rumah tangga kami. Ampunilah kami karena kami hidup di dalam kegelapan, padahal Engkau telah memanggil kami ke dalam terang-Mu. Dan hari ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus yang berkuasa, kami memutuskan setiap ikatan-ikatan ketidakpuasan itu di dalam rumah tangga. Dan hari ini kami mengusir si iblis dari setiap pikiran kami, dari ponsel kami, dari dompet kami, dari jadwal kami, bahkan dari hati kami. Dan hari ini kami berkata cukup dengan pasangan yang Engkau beri bagi kami. Cukup dengan berkat yang sederhana, mungkin itu anak-anak kami, pekerjaan, rumah di mana Engkau mempercayakan kami untuk tinggali. Cukup dengan hidup di dalam terang dan di dalam damai sejahtera Allah. Tuhan, berkati umat-Mu. Beri mereka keberanian untuk membuka semua yang selama ini tertutup. Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk mengaku dan bertobat. Tuhan, beri kami kasih untuk menghormati pasangan kami setiap hari. Kami tidak meminta pernikahan yang mudah. Kami meminta pernikahan yang kudus. Kami meminta pernikahan yang setia. Dan terus berjalan di dalam terang yang semakin terang di dalam kehidupan kami semua. Karena kami tahu Engkau bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan takut. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Di dalam nama Yesus kami percaya, biarlah Tuhan yang merahmati setiap hati. Berkati setiap rumah tangga yang sudah diambang kehancuran. Bapa, pulihkan di dalam nama Yesus.
bahkan yang sudah terjadi kehancuran. Bapa, pulihkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa, berkatilah rumah tangga ini bagi kemuliaan surga. Bahkan mereka yang menjalani pernikahan mungkin tidak merasa apa-apa, mungkin tidak terjadi masalah dan lain sebagainya. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan ini, sehingga rumah tangga kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Berkati suami, berkati istri kami, berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus, rumah tangga kami boleh hidup senantiasa di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu buat kebenaran firman-Mu hari ini yang menyegarkan jiwa kami. Diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah setiap pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah setiap rumah tangga keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, bagi saudara yang terberkati, saudara bisa tulis seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendukung channel Pastor Deso dengan ketikan, dengan gift, dengan tap-tap layar, dengan like, dengan donasi. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang juga follow, yang juga Bapak Ibu Saudari subscribe. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, baik waktu, ya terima kasih buat kalian semua. Saudara, di channel ini saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan, yang memberikan donasi, yang memberikan support dalam setiap kehidupan channel pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita. Di channel ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini. Itulah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan dan tanda cinta kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya hari ini. Yang kedua, ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus, ya, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur, mengembalikan milik Tuhan, ya tentunya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara belajar untuk sama-sama memiliki hati misi. Ya, di sini ada persembahan misi Bapak Ibu Saudari khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja, pembelian lahan gereja. Kami merindukan sekitar 200 sampai 300 orang Bapak Ibu Saudari, dan juga untuk pembukaan TK. Dukunglah selalu Bapak Ibu Saudari channel ini, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi cerdas melalui TK ataupun melalui pendidikan. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya dukungan-dukungan itu saudara bisa berikan di bio profil saya. Di sana saya sudah sematkan secara lengkap rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, di bio profil TikTok atau di deskripsi video di YouTube yang saya setiap hari upload, ya Bapak Ibu Saudari, sudah lengkap di sana, ya. Atau saudara mungkin di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus, ya Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang di luar negeri. Atau mungkin saudara punya metode yang ketiga, saudara mendukung channel ini dengan memberikan persembahan-persembahan saudara dari negara-negara saudara. Saya tidak tahu metode yang ketiga, tetapi inilah 2 metode yang kami punya untuk saudara mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara marilah kita turut memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya, kolekte, ya tentunya untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah persembahanmu ya hari ini menjadi benih iman yang tumbuh menjadi berkat yang kekal, yang abadi. Mari kita jadi saluran kasih Tuhan, karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah hidup kita, yang mengubah rumah tangga kita, mengubah setiap pernikahan kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah memberkati, dia tidak setengah-setengah memberi ya untuk kehidupan saudara dan saya, bahkan nyawanya sendiri, kasihnya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan kita dia berikan kepada saudara dan saya, bahkan masa depan yang penuh harapan. Dan sekarang saudara, dia memanggil kita untuk mengembalikan miliknya dengan kemurahan hati yang tulus. Dan ini berbicara soal ketaatan dan kepercayaan saudara kepada Tuhan,
Ketika kita memberi dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita, biarlah Tuhan memakai itu semua dan untuk membuka pintu-pintu penginjilan dan membuka tentunya berkat, ya, membuka gerbang berkat bagi saudara dan saya di kehidupan pribadi kita maupun keluarga-keluarga yang kita kasihi. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, demikian sedikit pengumuman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah Bapak Ibu Saudari setiap hari bergabung. Jangan lupa besok ada ibadah minggu. Saya akan usahakan ibadah minggu besok jam 7 pagi di channel ini. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu beribadah, ya secara offline di gereja di mana saya melayani. Kalau saudara ada di sekitar Depok, silakan saudara bisa catat nanti nomor WA saya, ya Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Jadi besok ada ibadah pagi jam 7 pagi, ibadah jam 5 sore kemungkinan besar untuk minggu ini kami tiadakan, tetapi ibadah pagi saudara jam 7 pagi ya di channel Pastor Deso. Jadi jangan lupa waktunya, jangan terlambat, pakailah pakaian yang rapi, Bapak Ibu Saudari sudah mandi dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari yang kasih oleh Tuhan, buat kalian semua yang rindu juga untuk Bapak Ibu Saudari mengundang saya untuk, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, khususnya untuk baptis. Kalau saudara rindu dibaptis, kalau saudara belum percaya kepada Yesus Kristus, saudara rindu dibaptis, saudara dapat menghubungi nomor saya, ya siapkan pulpen saudara di nomor Bapak Ibu Saudari 0851 7529 2029. Ya, jadi Bapak Ibu, bagi kalian yang rindu dibaptis, bagi kalian yang rindu ada pemberkatan nikah dalam setiap kehidupan kalian semua, atau kalian rindu ya baik pengurapan rumah atau pengurapan tempat usaha demi kelancaran berkat di dalam setiap kehidupan usaha maupun rumah kalian, keluarga kalian, kalian dapat menghubungi nomor saya itu. Atau mungkin doa kesembuhan ya supaya saudara boleh Tuhan pulihkan ya sehingga terjadi divine healing atau kesembuhan secara ilahi dalam setiap hidup saudara. Saudara boleh catat nomor saya itu ya, atau saudara rindu Pastor Deso melayani kebenaran firman Tuhan, berbagi pesan firman Tuhan di komunitas-komunitas saudara, di keluarga, di komsel, di pekerjaan, bahkan di komunitas-komunitas rohani kalian semua. Saudara dapat menghubungi nomor saya itu ya Bapak Ibu Saudari. Jikalau saudara merindukan dukungan ya ministry pelayanan, jangan hadapi sendiri. Mari Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang belum masuk grup, kalian juga bisa tulis nomor saya tadi ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara bisa nulis nomor saudara di inbox atau di message TikTok saya ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat kalian semua ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, salam dari saya, sampai bertemu besok kembali. Bagi kalian yang terus bertumbuh, bagi kalian yang terus setia, biarlah Tuhan yang terus merahmati setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Ingat baik-baik, setiap khotbah yang disampaikan setiap harinya, biarlah itu boleh menjadi pesan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin. Itu menjadi pesan Tuhan dalam kehidupanmu untuk saudara dan saya hidupi. Puji Tuhan. Itu saja ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara rindu untuk didoakan ya, atau mungkin ada keluarga-keluargamu yang didoakan, jangan lupa saudara, sekali lagi saudara bisa catat nomor saya, nanti mungkin saya bisa telepon. Kalau saudara berkenan nanti kita bisa video call, entah saya entah istri saya, itu sama saja ya, karena kami adalah satu tim dalam tubuh Kristus Bapak Ibu Saudari. Jadi ya buat teman-teman semua yang rindu didoakan, jangan lupa catat nomor saya tadi ya di 0851 7529 2029. Atau saudara bisa nonton video-video khotbah saya di YouTube di akhir sesi, biasanya saya sampaikan. Nah saudara bisa catat kalau tadi nomornya terlalu kecepatan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ikutilah setia lewat channel Pastor Deso, karena setiap harinya tentunya pelayanan ini banyak memberkati orang dari berbagai sisi. Nanti kita ngomongin dari sisi rumah tangga, keluarga, parenting, ngomongin lagi tentang mental health, ngomongin lagi tentang anak muda, ngomongin lagi tentang berbagai hal. Bapak Ibu Saudara, belum ngomongin akhir zaman, belum ngomongin kematian dan lain sebagainya. Jadi di channel ini Bapak Ibu Saudari, saudara akan diperlengkapi dan tentunya dengan makan dengan kenyang Bapak Ibu Saudari. Makan kenyang, makan sehat. Ya secara rohani tentunya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.